Ketegasan Pak Prabowo tak akan ragu membela rakyat dan sikat para mafia serta koruptor. Hal ini pun hebohkan media dan warga Malaysia karena mengingat dugaan Riza Khalid tersangka kasus korupsi minyak mentah menikahi kerabat kesultanan di Malaysia. Warga Malaysia pun menyarankan kepada pemerintahan Malaysia untuk segera memulangkan Riza Khalid ke Indonesia karena takut hubungan Indonesia dan Malaysia terancam memanas jika Malaysia terbukti menyembunyikan mafia minyak Riza Khalid. Karena Sekretaris NCB Interpol Polri Brigjen Untung Widiatmoko menyebut lintasan terakhir Riza Khalid adalah Malaysia. Anwar Ibrahim juga menegaskan dirinya tidak mengetahui lokasi maupun kasus Riza Khalid. Namun warga Malaysia mengatakan Anwar Ibrahim dan Riza Khalid sudah memiliki hubungan khusus sejak lama. Mari kita simak video selengkapnya. Hati-hati, Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur loh. Baik, ini adalah laporan yang baru saja kita terima. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak berundur walau sesetapak dalam usaha membanteras tindakan mafia dan pihak yang didakwa mencetuskan kekacauan serta merosakkan kestabilan negara. Prabowo berkata beliau menerima amanah daripada rakyat dan telah bersumpah untuk menjalankan tugas berdasarkan lunas undang-undang. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bawa Riza Khalid bertemu sama. Okey. Pada tahun 2022, pada 2 Oktober 2022, PMX ada bawa Riza Khalid bertemu dengan someone important dalam negara kita. Sangat important. So, istana lah. Bergambar pula. This one is public information. Siapa-siapa boleh pergi search. So, dia bergambar dengan istana. Okay. Tapi secara umum. Tapi dia kenal secara umum. Orang yang kenal lah, aku kenal biasa gitu je. Saya lah, ni saya. Saya kenal Nazir, contoh saya kenal Nazir ni, kenal gitu-gitu je, jumpa gitu je. Itulah umum. Secara umum. Nak bawa balik rumah saya pun saya belum tentu. Ini you ada. Ini Saifuddin Nasution kemudiannya mempertahankan PMX. Dia kata Riza Khalid menemani. Menemani. Okey. So bila kita nak masuk istana, okey, kalau Nazir pun pernah bekerja dengan menteri, pernah masuk istana dan sebagainya. Istana ni dia ada protokol. Betul. Dia akan tanya siapa yang datang. And then dia akan vet the list lah. Betul. Ni sebab apa, dia ni sebab apa, ni cameraman, ini orang ni. Okay. So by right, ketika itu PMX adalah ahli parlimen production. Dia belum jadi PMX. So pejabat dia mesti akan justify, okay, this guy siapa? Apa tujuan dia? Kan? So takkanlah PMX nak bawa simply orang yang kenal saja-saja. So kat sini timbul persoalan. Kita rakyat Malaysia tak sedap. Kita nak backup PMX ni. Setuju tak setuju macam mana pun kita dengan PMX ni, kita kena pertahankan nama baik negara. Sebab negara. Okay. Yang kedua, dedahkan maklumat rasmi keluar masuk immigration dia macam Singapore buat. Okey, dia masuk bila, dia keluar bila. So kalau dia dah keluar, fine. Betul. So tak ada masalah. Kita dah ada record dia masuk bila, dia keluar bila. So Indonesia, we don't know his next destination. You all find out lah. Kan? Kalau dia masih ada dalam negara, PMX pulangkan dia balik kepada Indonesia.
supaya dia boleh berhadapan dengan apa kita panggil sebagai proses undang-undang di sana. Kalaulah PMX bercakap tentang tata kelola, tentang apa ni, nak menghadapkan mereka yang bersalah ke muka pengadilan, so this is one of it. Walaupun Dia bukan kena buat apa yang dia cakap. walk the talk. Dan bukan hanya isu negara, isu yang berkaitan dengan negara kita pun perlu diselesaikan. Kita perlu dilihat melaksanakan janji-janji kita, apatah lagi dia melibatkan pula dengan negara jiran dan melibatkan satu tema yang selalu disebut-sebut, betul, iaitu tentang melawan korupsi. Betul, melawan korupsi. Kalau korang nak tahu, berdasarkan laporan media Indonesia, Riza Khalid, taikun minyak yang sekarang ni sedang disiasat dalam skandal rasuah bernilai lebih daripada 84 bilion ringgit, sekarang ni berada di Malaysia. Diorang siap ada bukti gambar lagi. Dan walaupun pasport dia telah dibatalkan oleh kerajaan Indonesia, sampai sekarang kerajaan Malaysia masih belum tahan ataupun hantar dia balik. Saya pelik betul lah selalunya kalau kes-kes macam korang agak-agak lah. Tak pasal kita pula kena lari Indonesia nanti. Kalau didata perusahaan itu kan beradanya di Singapura, makanya kemarin kami diduga oleh penyidik berada di Singapura. Tetapi kemarin hasil konfirmasi dari pemerintah Singapura sudah tidak berada di sana, dan kami berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Singapura yang telah memberitahukan, dan bahkan seandainya dimintai ini akan membantu. Nah, ini merupakan suatu komitmen. Yang kedua, saya mendapat informasi juga bahwa keberadaan Nusa terakhir berada di daerah di negara tetangga kita di Malaysia. Minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara, bukan kita mau menganakmaskan siapapun, tapi ini sangat penting. Ya, dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tali bukti, hari ini kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian, dia putuskan, akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia nangani kasus 17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus kontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak. Ini kita perbaiki. Kemudian kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Betapa kuatnya jaringan mafia minyak ini, sampai aparat kita kesulitan untuk menangkapnya, yang selama ini merugikan negara triliunan rupiah. Jika pemerintah Malaysia benar ingin menunjukkan sikap bersahabat dan profesional, maka sudah saatnya membantu secara transparan, sebagaimana yang dilakukan pemerintah Singapura yang terbuka memberikan data dan informasi penting. Sampai di sini with Elka, temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.